Eh, Frederick Skinner ini adalah tokoh yang sangat terkenal dalam beberapa penelitian atau beberapa kategori ketika dimasukkan pertanyaan bagaimana Skinner itu menempati urutan keberapa sebagai seorang psikolog yang hebat di dunia itu ya. Dia masuk dalam kategori nomor 8 ya dari 10 teratas, psikolog teratas di seluruh dunia, dan dia menempati urutan pertama sebagai psikolog kontemporer ya. Dia lama sebagai ketua jurusan psikologi ya, dan betul-betul memanfaatkan kemampuan jabatan itu menghasilkan karya-karya monumental ya. Beda dengan sekarang ya, sudah jadi ketua jurusan, jadi dekan, jadi apa, karyanya masih sedikit gitu ya. Ya, dulu. Ya, ini produktif sekali gitu ya. Banyak setiap pekan itu pasti selalu menulis jurnal-jurnal hasil penelitian antara di laboratorium dengan pendekatan-pendekatan lainnya, dan sangat produktif. Dia memang alumni dari Harvard University Amerika Serikat. Dia mengambil jurusan psikologi. Kemudian dia juga S2 S3 di luar Harvard. Dia di kampus lain, tapi nanti kemudian menjadi ketua jurusan ya, karena memang dia sangat konsen sekali terhadap psikologi, terutama pendekatan behaviorisme gitu. Bagi Skinner bahwa pendekatan behaviorisme itu adalah faktor yang menggerakkan manusia karena adanya faktor lingkungan gitu ya. Jadi sebenarnya dia cenderung menolak, tidak terlalu sepakat hanya diberikan faktor dari dalam seperti misalnya motivasi ya. Dia kurang begitu tertarik gitu. Motivasi misalnya, dorongan dari dalam, kemudian karena dia menganggap bahwa itu hanyalah orang-orang tertentu saja yang bisa menerima itu ya. Tapi dia lebih menekankan pada penguatan dari luar. Penguatan dari luar, ada semacam dari lingkungan yang dibentuk ya, didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan siswa murid terbelajar yang hebat gitu ya. Itu yang harus didesain. Maka termasuk pertanyaan tadi, bagaimana hukuman atau penghargaan ya terhadap murid-murid. Kalau bagi Skinnerian itu justru hukuman tidak dibenarkan itu. Maksudnya dia tidak terlalu merespon itu. Ya. Dia lebih banyak kepada memberikan penguatan ya. Jadi kurang sepakat ya kalau hukuman itu diberikan itu. Karena bagi Skinner murid yang bermasalah itu bukan karena muridnya nakal itu. Itu karena sistem di dalamnya itu tidak mendukung dirinya gitu ya. Sistem yang merusak dirinya. Justru Skinner itu lebih mempersoalkan pada institusi. Waktu Bapak sekolah dulu, misalnya di pondok pesantren Madrasah Sanawiyah, itu ada murid baru, baru datang karena dia adalah pindahan, dia dikeluarkan dari sekolah dari sekolah SMP, itu baru pindah di sekolah. Hari itu juga langsung bertengkar juga ya di MTS itu ya, langsung bertengkar. Kemudian di sekolah itu dikeluarkan lagi. Jadi anak ini sebenarnya butuh pembelajaran, bimbingan secara maksimal supaya anaknya itu bisa secara normal itu seperti yang lainnya, tidak tawuran, maksudnya tidak brutal dan lain-lainnya. Malah dikeluarin lagi. Jadi makin dikeluarin makin berulah. Bagi Skinner itu kesalahan. Harus ditangani bahwa mengapa anak itu memberontak. Apakah ada unsur dari faktor keluarganya? Itu harus diperhatikan ya. Apakah karena pembelajarannya tidak dia inginkan? Ternyata lama-kelamaan ketahuan bakatnya ketika dia SMA, dia juara ketika dia main sepak bola.
Nah, berarti kan bakatnya di olahraga itu. Mengapa waktu dia MTS dipaksa untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang dia tidak senang gitu. Nah, di sini kesalahan bagi Skinner ini adalah salah satu penyebab siswa itu mengalami kegagalan atau mengalami permasalahan, problem pada dirinya sendiri dan lingkungannya disebabkan karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, sistem pendidikan yang membuat orang seperti itu ya. Nah, mengapa ada buku yang pernah Bapak hatamkan itu secara maksimal, judulnya Mengapa Siswa Gagal. Itu buku yang bagus, semester 3 saya sudah selesai baca itu. Mengapa Siswa Gagal itu banyak sekali. Kalau pendekatan psikologinya juga sangat banyak di situ ya. Jadi di situ bukan karena muridnya yang bermasalah ya, tapi dari sistemnya dan gurunya, mentornya gitu yang bermasalah. Gitu. Kalau dalam pembelajaran efektif bagi Skinner itu memberikan informasi secara bertahap. Jadi tidak sekaligus gitu ya, dipaksakan seorang siswa atau mahasiswa tidak sekaligus dipaksakan satu informasi itu harus masuk semua ya. Jadi bertahap gitu, sedikit demi sedikit gitu. Apalagi masih siswa. Kemudian ada umpan balik gitu. Jadi makanya belakangan ini kan baru digemari atau baru dilaksanakan adanya umpan balik dalam perkuliahan, dalam sekolah ya, adanya tanya jawab gitu. Sistem sekolah masa-masa lalu itu tidak ada istilah tanya jawab gitu. Pokoknya guru itu adalah maha benar gitu. Ya, nggak boleh disalahin. Yang celakanya lagi kalau masuk di perguruan tinggi, dosen adalah maha benar, itu masalah. Sedikit kritikan dari mahasiswanya yang bacaannya beda, itu nilainya error. Itu masalah tuh. Itu gurunya dan dosennya yang masalah itu. Ya. Itu berbahaya. Karena dia menganggap bahwa informasi sesungguhnya yang benar adalah dari dirinya. Itu masalah. Oke. Nah, ini yang mesti di-clearkan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadinya ketumpulan berpikir seorang siswa dan mahasiswa. Mestinya dia berani mengkritik, berani dia berkomentar, itu dipasung oleh gurunya sendiri. Karena itu tidak dihargai ya. Pendapatnya tidak dihargai. Skinner mencoba berusaha memberikan penguatan dari luar bahwa menghargai sekecil apapun yang dikerjakan itu, yang dihasilkan seorang murid itu harus dihargai. Minimal menerima pendapatnya, kemudian menampilkan ekspresi yang wajah yang menarik gitu ya. Tidak langsung memojokkan dirinya ya, meskipun mungkin jawabannya itu di luar daripada apa yang diharapkan, itu tidak boleh begitu ya, harus menerima itu. Nah, nanti mungkin bisa diluruskan lagi. Oh ya bagus, seperti misalnya ada yang mengatakan bahwa hukuman itu penting bagi Skinner. Nah, itu bisa kita misalnya terima dulu. Nanti dijelaskan ya bahwa Skinner lebih seperti ini spesifiknya. Nah, jadi ada umpan balik ya. Jangankan siswa ya, saya masih mendapatkan beberapa kelas dulu ya waktu Bapak masih S1 tuh. Beberapa dosen yang ditemui, kalau saya bersikap kritis dengan teman-teman, itu pasti nilainya tidak bagus. Akhirnya lebih baik diam. Gitu kan, jadi kan masalahnya ini ada masalah yang ingin disampaikan, tapi di sisi lain teman-teman yang mengejar nilai itu diam. Kalau saya nggak peduli nilai, karena tujuan saya belajar, ya saya tetap mengkritisi, saya tetap memberikan pandangan-pandangan tertentu dengan alasan atau dengan referensi tertentu. Saya tidak peduli IPK saya 4,0 3, berapa, saya tidak peduli, karena tujuan saya datang jauh-jauh dari kampung halaman ke perguruan tinggi adalah belajar. Ya.
Saya ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan mengejar nilai. Nilai itu urusan belaka. Dan beberapa nilai saya tidak maksimal ya, karena itu ya, karena kritis itu tadi. Oke. Karena kenapa saya punya komunitas ya, waktu semester 2 itu sudah membangun suatu komunitas sama teman-teman kelas yang ingin bergabung, hanya beberapa orang saja yang berminat, yaitu mengkaji lebih dahulu materi yang akan dipelajari besok hari. Misalnya hari ini Anda belajar tentang teori belajar Skinner, psikolog Amerika yang terkemuka. Maka jauh hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu sudah dikaji sama teman-teman. Ada bukunya ya. Dan 5 orang yang bersama di grup itu memiliki buku yang berbeda, judul yang berbeda, tapi membahas tentang pemikiran Skinner. Seperti misalnya buku ini ya, ini buku terjemahan dari bahasa Inggris dan sangat banyak mengulas tentang psikologi belajar ya. Saya punya ini, teman-teman lain itu wajib punya, 4 orang lainnya di grup saya wajib punya buku lainnya yang membahas tentang Skinner tapi judul berbeda. Nah, saya ketemu 1 jam, dibaca sebelum ketemu itu sudah dibaca, dipahami dan didiskusikan 5 buku itu ya. Jadi bayangkan saya besok hari masuk di mata kuliah psikologi belajar membahas tentang Skinner, sudah 5 referensi buku di kepala saya bersama teman-teman saya tadi. Itu sebagai senjata ampuh dalam diskusi sama dosen. Bukan sasarannya pada mahasiswa. Kecuali mahasiswanya hebat-hebat gitu ya, baru kita layani. Tapi kalau pemikirannya tidak bagus, nggak baca buku, ya buang-buang waktu. Debat kusir gitu kan. Gitu. Ya, berarti dibelokkan pertanyaannya itu, diskusinya itu fokus pada dosennya. Nah, itu kita uji itu pikiran dosennya di situ. Dosennya tidak siap, dia kurang baca, itu memberikan error pada mahasiswa yang kritis. Nah, itu yang bermasalah. Ya, tapi saya aktif di Semadema, waktu itu disebut sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Dewan Mahasiswa. Saya melaporkan dosen seperti itu. Ya, yang tidak sesuai. Jadi dia juga takut memberikan nilai yang buruk ya, meskipun saya kritis. Karena dia sudah tahu ya bahwa ini yang sering orasi depan fakultas. Gitu ya. Karena dulu ada namanya mimbar bebas, itu masih dihargai sekali pendapat mahasiswa gitu. Jadi waktu di Winal di Makassar itu 2009 sampai saya selesai 2015, itu ada namanya mimbar bebas, mimbar akademik, mimbar bebas. Setiap mahasiswa bebas menyampaikan pendapatnya di depan fakultas. Ya. Itu sepanjang Anda punya data, sepanjang Anda punya referensi dan punya pandangan, itu bebas gitu. Dibebaskan. Dan kalau ada yang bermasalah ya kita selesaikan di Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Itu gunanya, apa gunanya ada Semadema kalau hal-hal begini kita tidak manfaatkan gitu ya. Oke. Nah, karena kenapa? Gaya pembelajaran otoriter itu sudah jauh sebelumnya sudah dikritik oleh para tokoh-tokoh terkemuka. Oke. Seperti misalnya Paulo Freire. Paulo Freire itu sangat tidak sepakat terhadap adanya transformasi pengetahuan yang disebut sebagai gaya bank. Diisi saja otaknya, gitu ya. Otak kosong itu namanya gaya bank. Pokoknya atau mengisi, Anda diberatkan sebagai gelas kosong yang datang ke sini ya. Saya harus ngisi terus sampai tumpah-tumpah. Di sekolah juga mungkin dulu begitu ya. Gurunya cuma mengajar saja, persoalannya dia siswanya paham atau tidak ada urusan. Yang penting kan gurunya ngomong 2 jam 3 jam gitu ya. Itu gaya gelas yang diisi sampai tumpah-tumpah ya. Itu namanya teori gelas dari Paulo Freire ya, atau teori gaya bank itu ya. Bayang kayak gaya bank itu cuma menampung. Gitu. Nah, itu jauh hari sudah dikritik oleh Paulo Freire, itu salah satu tokoh pendidikan terkemuka dari Brasil. Ya, itu penting ya. Kemudian pembelajar mampu belajar dengan caranya sendiri. Nah,
seorang siswa dan mahasiswa harus menemukan cara belajarnya sendiri yang diinginkan dan menyenangkan gitu. Anda temukan sendiri itu, jangan harap cara belajar itu sama dengan teman-teman lainnya, nggak boleh, karena Anda punya kecenderungan berbeda-beda. Saya termasuk dari kalangan mahasiswa dulu, termasuk kurang pergaulan gitu, karena teman-teman suka rekreasi, teman-teman suka naik gunung mana, refreshing kemana-mana, jalan-jalan. Aku tidak ya. Saya di dalam kamar mengurung diri dikelilingi ratusan buku. Karena bagi saya keliling yang paling indah adalah membaca buku. Itulah traveling yang sesungguhnya. Misalnya saya membaca Skinner, ya, orang psikolog Amerika. Saya itu membayangkan diri saya di Amerika gitu ya. Saya membayangkan diri saya bagaimana sistem pendidikan di Harvard University sehingga membentuk tokoh-tokoh hebat itu. Saya kemudian mempelajari, kenapa banyak sekali alumni dari Harvard University itu menjadi presiden Amerika itu. Apa yang membedakan sistem pendidikan mereka yang swasta loh itu? Itu bukan negeri. Apa yang membedakan kenapa orang bisa terbentuk menjadi tokoh hebat di dunia? Dibentuk di situ, apa bedanya di Indonesia gitu? Yang melahirkan pelangap-pelongo. Kan begitu. Ya kan kita kan harus membedakan tuh apa yang membedakan itu sistem pendidikannya apa? Nah, gitu. Ya gitu maksudnya ya. Ya. Ya, itu kan beda sekali ya, beda banget. Sistemnya beda ya, sistemnya beda. Lingkungannya yang sangat beda itu. Contoh yang lain misalnya di Jogja ya. Jadi saya bandingkan di Makassar itu, berapa meter saja Anda berjalan pasti Anda menemukan warung makan, bermacam-macam variasi itu, warung makan tuh. Karena bukan kota pelajar. Jadi mahasiswa yang ingin belajar saja itu mencari sendiri di mana ada buku yang kira-kira cocok untuk saya baca itu ya. Di Jogja, saya coba mendekati kota belajar. Anda jalan-jalan di Jogja, hanya berapa meter atau kilometer Anda menemukan toko buku gitu. Itu bedanya kota pelajar dan kota makan gitu ya. Kota pelajar itu Anda didesain kotanya, Anda berjalan kemanapun Anda menemukan buku gitu. Itu namanya satu lingkungan yang dibentuk ya. Satu lingkungan yang dibentuk menjadi suatu budaya disebutlah sebagai kota pelajar. Dan dari dulu begitu. Beda di tempat lain gitu kan. Kurang sekali buku yang disiapkan, toko bukunya kurang, tapi warung makannya banyak. Akhirnya yang diisi fisiknya doang, otaknya nggak diisi. Itu yang bedanya Jogja dengan tempat-tempat lain ya, yang saya amati gitu. Dan ada pasarnya 2 lantai, itu buku semua yang dijual, nggak ada burung di situ, buku semua, ya, nggak ada pasar burungnya di situ ya. Maksudnya di bagian situ ya, itu lebar sekali dan 2 lantai. Ya. Dan saya kurang menemukan di tempat-tempat lain ada pasar khusus buku 2 lantai gitu, pasar itu. Mahasiswa Jogja ramai kita ketemu di sana, dari UGM ya, dari manapun itu ada semua di situ. Ya, dari WMI, WAD, ada semua kita bertemu. Kadang-kadang karena saya sering isi di mahasiswa WAD, WMI, ya, kemudian UIN, saya beli di situ, ketemulah mereka ya, ketemu mereka dari situ ya, di toko buku. Itu kan menarik gitu, didiskusikan tuh. Nah, itu kan didesain ya. Jadi Skinner itu mengharapkan bahwa menghasilkan murid terpelajar, murid yang hebat itu harus didesain lingkungannya. Lingkungannya didesain. Kemudian Anda masuk misalnya Anda jalan-jalan ke UII ya, UII misalnya. Ya, bukan UIN ya. UII. Anda akan masuk misalnya di Kaliurang. Saya masuk ke sana. Pas pintu masuk itu sudah ada di pintu masuk itu, di dinding itu sangat panjang dipajang buku-buku terbaru dosen-dosen di situ. Itu kan menarik tuh, didesain luar biasa. Jadi dosen-dosennya itu dipajang semua karya-karyanya di situ.
Saya masuk ke Salatiga nggak ada gitu kan. Nah itu kan berarti desainnya. Saya sudah mengusulkan ini sejak 2019, tapi belum begitu saya lihat ya. Mungkin karena bertahap lah, karena masih baru. Ya masih baru lah. Saya bayangkan masuk di Fakultas Dakwah misalnya kan. Jadi tulisan Pak Imam, Pak Reza, tulisan siapa itu dipajang loh di situ. Supaya mahasiswanya pertama dia masuk fakultas dia melihat buku gitu. Jadi pikirannya, otaknya itu buku, gitu kan? Bukan makanan, bukan kantin yang diingat, gitu kan? Maksudnya itu ya lingkungannya yang diubah. Nah, terus dosennya mengingatkan, kamu ini kok kurang belajar itu, kamu kok nggak pintar-pintar, presentasi kok begini, makalah kok. Nah, dari lingkungannya kamu nggak mendesain. Makanya makalah yang tipis sekali seperti ini ya, saya nggak bisa menyalahkan gitu ya. Karena kenapa? Fasilitasnya belum memadai di bawah gitu untuk membahas. Kan gitu ya, maksudnya gitu. Ya, gitu. Jadi kalau saya ingin menilai 50, ini saya keterlaluan kalau pendekatan Skinner. Karena kita tidak menyiapkan gitu ya lingkungannya. Coba di perpustakaan ada nggak buku yang seperti ini? Kalau ada, berapa lembar buku dibanding dengan ribuan mahasiswa atau ratusan mahasiswa psikolog? Kan nggak sepadan. 10 mungkin disiapkan, 10 yang minjam, yang 90 atau 200 yang lainnya, yang 5 kelas, itu gimana tuh? Nah kan begitu maksudnya. Berarti perpustakaan kita juga belum memadai. Kalau kesadaran membeli buku kurang gitu ya, perpustakaan harus diperbanyak gitu isinya gitu. Jadi kalau mendalami teori Skinner itu sangat bagus sekali ya kalau dalam memahami itu, supaya ada desain lingkungan yang bagus gitu. Nah ini makalahnya, mestinya kan kalau membahas toko itu kita bahas dulu sejarahnya, apa toko itu dari mana gitu. Jangan tiba-tiba Skinner bilang begini. Kita tidak ada kesinambungan antara tokonya itu didesain seperti apa, pemikirannya bagaimana, ya kan, ngajarnya di mana, kuliahnya di mana. Mestinya kan dibahas dulu itu pertama kalau membahas toko. Ya, nggak bisa langsung seperti ini ya. Ini saya lihat tadi yang dikirim PDF-nya kok tidak ada ya tentang latar belakangnya Skinner gitu kan. Tiba-tiba langsung saja pikirannya dari mana, benarkah ini pikirannya apa enggak gitu. Nah kan begitu ya caranya. Nah lagi-lagi saya tidak menyalahkan karena bisa jadi di sini tidak disiapkan ya referensi tentang itu ya. Tapi Anda cari, maksudnya begitu ya modelnya. Kalau membahas toko begitu ya, seharusnya seperti itu sejarahnya. Oke. Nah itu perlunya belajar filsafat ya. Filsafat itu sangat penting karena akan diajarkan dari akarnya itu. Jadi tidak langsung dari pikiran orang itu. Nah kalau yang dibahas yang kedua itu KYSS itu muridnya Skinner. Jadi waktu dia mengajar itu memiliki murid satu murid yang paling menonjol ya, sangat hebat waktu itu, namanya kayak Estes tuh. Jadi dia punya murid hebat sekali. Itu maka dua tokoh ini sangat penting ya. Okay. Jadi antara guru dan murid itu tidak boleh ada jarak, tidak terlalu berjarak antara guru. Sama dengan misalnya filsuf Plato, Aristoteles, Socrates, itu memang guru tapi mereka saling debat. Bayangkan itu, Socrates memiliki dua murid namanya Plato dan Aristoteles, sampai hari ini tidak bisa ketemu pemikirannya. Tapi dua tokoh hebat itu yang dibentuk. Itu menarik karena dia menghargai jalan pikiran muridnya. Socrates tidak mengatakan, mengapa kamu tidak seperti pikiran saya? Mengapa kamu tidak seperti saya? Tidak, dia membiarkan itu muridnya. Maka kita mengenal adanya penelitian namanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Itu pemikiran-pemikiran dari para filsuf. Kualitatif yang diwakili oleh Plato dan kuantitatif yang diwakili oleh Aristoteles, yang sangat mengagumi
matematika, ilmu ukur bahwa kebenaran itu harus selalu dihitung ya, diverifikasi, diriset gitu. Kalau bagi Plato kebenaran itu tidak mesti begitu, asalkan sesuai dengan akal pikiran kita, itu logis, sistematis, itu juga benar. Nah, itu kan dua cara menemukan kebenaran dari dua tokoh gitu. Dan itu dipelihara oleh Socrates sampai hari ini. Nah, Skinner juga begitu ya, memiliki murid ya, meskipun ada perbedaan nanti di muridnya kayak Estes itu, dia menghargai gitu. Nah, dalam pembelajaran juga harus begitu. Dosen harus menghargai siswanya karena mereka punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, bacaan yang berbeda-beda gitu ya. Ya. Dan itu mempelajari hal itu sesuai dengan yang diinginkan, yang disenangi. Jadi waktu Bapak sebelum kuliah dulu ada dipesankan oleh kepala sekolah ya, waktu itu saya masih ketua OSIS. Dibilang begini, Namsa, nanti ketika kamu kuliah, kalau mau membaca banyak buku, beli bukunya. Entah itu kamu baca atau belum, yang penting ada bukunya dulu gitu. Itu yang selalu saya ingat itu dari kepala sekolah saya, memberikan saran luar biasa itu. Dan itu saya ikuti. Awalnya saya juga tidak terlalu pecinta buku, ya, nggak begitu banyak. Tetapi karena kamar saya didesain itu banyak buku, akhirnya kan saya bangun lihat buku gitu kan. Saya makan lihat buku. Ini kan buku semua, lama-kelamaan kan cinta buku itu. Kan begitu modelnya. Nah, yang jadi masalah banyak yang curhat, Pak, gimana saya supaya bisa saya semangat baca buku. Saya bilang, ada berapa bukumu? Sudah semester 5 baru 1 bukunya di kamar. Itu kan kasihan sekali. Jadi pas bangun itu kamu lihat apa gitu. Kan gitu kan masalahnya. Jadi harus didesain sendiri. Ya, desain sendiri. Nah, dari buku yang saya beli itu, saya luangkan waktu saya untuk membeli buku dan uang itu luar biasa banyaknya. Itu hanya bisa mengumpulkan 500 buku lebih ya, lebih 508 buku lah. Saya totalkan itu pas saya wisuda, saya hitung ulang itu sisa 508 buku. Dan itu macam-macam genrenya, ada psikologi, ada pendidikan, ada hukum, ada sosiologi, kan? Macam-macam. Kita baca itu. Jadi kalau misalnya sistemnya, kalau saya agak bosan baca psikologi, saya baca lagi hukum, gitu. Hukum agak-agak bosan lagi, saya kembali ke baca yang politik, gitu. Jadi berputar situ. Jadi pindah dari kebosanan satu ke kebosanan kedua, pindah lagi ke yang lain, tapi tetap di buku. Gitu. Itu bagi saya cara pembelajaran saya sendiri ya, begitu modelnya. Gitu. Ada teman-teman yang mendesain kamarnya itu mengumpulkan nama-nama tokoh psikolog di kamarnya. Misalnya Skinner, itu biografi Skinner, gambarnya, riwayat hidupnya ada di situ, ditempel di kamarnya. Kemudian riwayat Estes bagaimana, dan psikolog-psikolog yang lain. Karena memang dia ingin jadi psikolog dan menguasai pemikiran-pemikiran ilmuwan terkemuka ini. Jadi setiap hari pikirannya di situ. Dia desain sendiri kamarnya. Ya bukan poster Gondroses, ya bukan poster-poster Peter P yang nguraran dulu ya. Nah, sekarang apa namanya yang dari Jepang gitu ya, itu bukan itu. Sekarang mengalami pergeseran. Laki-laki yang dulu itu laki-laki yang yang bisa mengayomi, bisa melindungi. Sekarang kan laki-laki yang saat ini dipajang-pajang di poster itu yang gayanya begini misalnya tuh. Nah, itu kan beda sekali dengan pandangan-pandangan hari ini tentang laki-laki ya. Perempuan juga begitu. Gitu. Dulu dicitrakan laki-laki yang cerdas, mahasiswa di kampus itu wah, laki-laki yang kutu buku, itu perempuan yang kutu buku itu namanya mahasiswa yang hebat. Sekarang kan kayak begitu. Sekarang kok beda banget ya itu ya. Ya, lebih banyak ke penampilan, lebih banyak ke itu kan sangat berbeda dengan tujuan pendidikan sebenarnya. Nah, itu kan jadi kita kembalikan ya pada marwah pendidikan itu sendiri. Kita menyadari itu. Di luar boleh, silakan kalau ingin mengikuti tren-tren masa kini, tapi masuk kampus itu kembalikan marwah perguruan tinggi bahwa pendidikan itu sangat penting, ilmu pengetahuan sangat penting. Menjadi orang yang suka membaca, suka meneliti itu sangat penting ya. Kajian-kajian. Saya merindukan banyak sekali kelompok-kelompok kajian bertebaran di kampus-kampus seperti yang pernah saya alami gitu. Ya, kita berdampingan dengan organisasi-organisasi ekstra kampus, itu sama-sama kajian, makanya kampusnya menarik gitu, diwarnai. Jadi
ada kami, ada IMM, ada PMI, ada HMI, itu memiliki tempat-tempat tertentu ya. Ada LDK kampus, ada intra kampus. Itu mereka berkumpul di tempat-tempat tertentu dan itu kita saling melihat aktivitasnya. Oh ternyata mereka itu kajian, mereka itu belajar gitu. Itu menarik. Bukan saling memojokkan tanpa ada pembelajaran ya. Seperti yang terjadi hari ini, saling menjatuhkan antara organisasinya. Ini NU Muhammadiyah NU dan lain-lainnya, organisasi ini hijau, organisasi ini merah, putih, biru. Tidak begitu caranya ya, saling menjatuhkan. Itu saling debat gagasan gitu. Jadi waktu Bapak menjadi pengurus organisasi, saya mendatangkan perwakilan dari mereka yang merasa dirinya selama ini hebat karena dia menjatuhkan organisasi lain. Oke, kita pertemukan di suatu komunitas. Kita yang membuat desainnya itu, kita akan mengadakan diskusi. Mari kirim perwakilannya masing-masing yang dianggap hebat. Kita akan beradu argumen di situ. Itu kan menarik. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru itu tanpa kita doktrin untuk masuk organisasi, mereka akan memilih sendiri. Oh, aku suka ini karena kita mempertontonkan secara terbuka diskusi mereka. Nanti dia menilai, oh ini kok jadi lebih hebat ya, lebih bagus ya, kayak gitu. Itu lebih efektif caranya. Apalagi sekarang kan sudah ada YouTube, kan? Sudah ada live streaming dan lain-lainnya. Dulu belum ada. Jadi kita harus melaksanakan secara terbuka, gitu ya. Nah, oke, itu ya mendesain diri untuk belajar itu, mendesain sendiri ya. Nah itu dari Skinner tadi, siswa harus mendesain sendiri ya kemampuannya dan caranya. Lingkungan belajar didesain supaya mencapai kesuksesan maksimal, memperhatikan materi yang hendak dipelajari ya. Ini sudah tadi. Memberi pelajaran tidak sesuai bakat murid atau aturan yang kaku, disiplin yang keras. Nah ini biasanya terlalu kaku suatu aturan atau disiplin terlalu keras terhadap lembaga pendidikan itu biasanya menghasilkan siswa yang kurang maksimal itu. Karena terlalu banyak hukumnya itu. Ya itu yang menjadi tambahan pada kesempatan ini.